Halo semua saudara seperguruan, selamat datang di channel Penatua terhormat ini. Bagaimana, sudahkah kalian berkultivasi? Sebelum lanjut tolong tampar tombol subrek-nya dulu, agar Penatua yang terhormat ini bisa tidur nyenyak. Lanjutan dari cerita sebelumnya, Battle Through the Heavens, Benua Dou di Season 1, Chapter 71-75. Sungguh kekuatan dan aura yang kejam. Ketika banyak orang melihat pakaian merah yang paling mencolok, rambut merah darah dan mata merah-merah di kerumunan, mereka tidak bisa menahan nafas. Setelah orang-orang dari klan iblis ilusi muncul di langit, mata semua orang bertemu, dan orang-orang dari 5 kekuatan utama akhirnya datang. Mungkin hanya 5 kekuatan utama yang bisa membuka kekuatan yang menghalangi mereka. Ketika semua orang melihat pria berbaju merah di tengah, ada kilatan kecemburuan di mata mereka. Orang-orang dari ras iblis ilusi semuanya memiliki darah ras iblis. Tubuhnya sangat kuat, dan binatang ajaib umum tidak dapat dibandingkan dengannya, dan kekuatannya juga sangat kuat. Pria berbaju merah bernama Yao Shi, dan kekuatannya berada di tingkat tengah Kaisar Bintang 3 Dou. Dia adalah penatua kiri dan kanan dari klan monster ilusi. Daftar 10 pembangkit tenaga listrik teratas di negara kekaisaran. Saya tidak berharap bahwa reruntuhan kuno akan menempatkan ini. Seorang karakter juga diundang, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Dengan munculnya klan monster ilusi, 4 klan lainnya juga muncul di langit di atas pegunungan Tianmo. Tidak ada yang mengira bahwa 5 keluarga besar telah mengirim ahli dengan status dan kekuatan yang sangat tinggi untuk datang, dan semua orang sedikit terkejut. Mungkin hanya orang-orang di antara 5 kekuatan utama ini yang dapat menghancurkan kekuatan ini, sehingga mereka juga dapat memasuki reruntuhan kuno ini. Belum lagi mereka untuk harta reruntuhan kuno, bahkan 5 kekuatan utama didambakan untuk itu. Sekte Abadi, Lembah Tianming, Klan Pemadam, Klan Iblis Ilusi, Klan Xiao, orang-orang dari 5 kekuatan utama muncul di langit di atas pegunungan Tianmo, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan pada mereka, dan yang terkuat di antara mereka secara alami adalah Klan Xiao. Yi Ying dari Sekte Iblis Yi telah memiliki beberapa tetua penjaga Dharma, dan kekuatan di antara mereka tidak lemah. Berbalik, mereka adalah orang-orang dari Lembah Tianming, Kaisar Ming, Xiong Yuan, Yun Feng dan banyak orang dari tingkat atas dari Lembah Tianming. Murid, hancurkan keluarga, hancurkan langit. Tanda tanya, nama ini, bahkan di negara kekaisaran ini, masih memiliki bobot seperti itu. Semua orang mengerti bahwa ketika melihat generasi muda dari seluruh negara kekaisaran, orang ini adalah seorang pemimpin. Kekuatannya sangat kuat. Klan Xiao adalah kekuatan terkuat, dan beberapa sosok muncul di iblis. Di langit di atas pegunungan, banyak orang memiliki cahaya keemasan di mata mereka. Xiao Li dan Xiao Li bertarung berdampingan dalam Perang Dunia II. Sekelompok pria kuat muncul di belakang mereka. Melihat kekuatan datang satu demi satu, kerumunan juga mulai berdiskusi. Sepertinya kali ini, 5 keluarga besar memiliki hati untuk menang. Ya, sepertinya kali ini aku takut ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Jangan khawatir, selama kekuatan sialan ini menghilang, kamu dapat memasuki reruntuhan kuno yang megah ini dan melihatnya, bahkan jika kamu tidak mengambil harta itu akan menjadi berkah. Yah, ini pertama kalinya aku melihat lorong reruntuhan kuno ini. Tidak buruk untuk bisa memasukinya. Dalam suara orang banyak, para tokoh senior dari beberapa keluarga semuanya berpura-pura menyapa dengan ramah. Xiao Long, yang berada di belakang keluarga Xiao, tampak jauh dengan ekspresi yang sangat buruk. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa di antara orang-orang dari Sekte Iblis Yi, Xiao Yong sebenarnya di antara mereka. Dia tiba-tiba tampak marah, melangkah maju dengan langkah berat, dan telapak tangannya merobek ruang dan meraih Xiao Yong yang berada di tengah Sekte Abadi. Xiao Yong, kamu pengkhianat. Ketika Xiao Yong melihat Xiao Long yang melambaikan tangannya, ekspresinya berubah. Kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 3 Xiao Long bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Telapak tangan yang tampak biasa saja sudah cukup untuk melukainya dengan parah. Telapak tangan besar Xiao Long meraung ke bawah, dan tiba-tiba kekuatan kuat yang sama memantul ke telapak tangan besar Xiao Long. Yi Zentian, aku akan mengajari klanku, jangan pedulikan omong kosongmu. Xiao Long menarik tangannya dan menatap marah pada seorang pria parubaya yang berdiri di depan Yi Di Mencut. Pria parubaya yang lama, rambut berkibar di belakangnya, tampaknya gagah, tetapi juga memancarkan darah yang kuat. Dia tersenyum dan menatap Xiao Long yang sangat marah di kejauhan. Sekarang dia adalah anggota Sekte Abadi saya, bagaimana dia bisa membiarkan murid-muridnya dibantai di bawah hidungnya sebagai penjaga kiri dan kanan? Kamu, Xiao Long sangat marah, sosoknya akan segera naik, tetapi sepasang tangan yang kuat menamparkan bahunya dengan keras. Xiao Long menoleh dengan marah menghadapi Sekte Abadi yang semakin merajalela. Xiao Long menoleh menatap Xiao Li dan menggelengkan kepalanya. Cahaya kemasan melintas di matanya, dan kemarahan Xiao Long segera menghilang. Aku takut di klan. Xiao Long hanya mendengarkan kata-kata Xiao Li. Jika Xiao Long benar-benar menggerakkan tangannya, sebagai seorang idiot narkoba, saya khawatir banyak orang kuat di ruang ini harus mendengarkannya. Tetapi melihat Xiao Li menggelengkan kepalanya, Xiao Long tidak banyak bicara. Xiao Li pasti tahu sesuatu, punya rencananya sendiri, dan Xiao Long tidak mengejarnya.
Dengan jentikan jubah lengan bajunya, dia berbalik, melihat ke arah Simen yang jauh, dan terbang ke depan dengan cepat. Pada saat ini, sosok bayangan muncul di keluarga Xiao. Begitu bayangan ini keluar. Sekarang, itu segera menyebabkan kegemparan di ruang ini, dan banyak mata beralih ke bayangan indah ini satu demi satu, mendiskusikannya. Sosok cantik ini tak lain adalah Xiao Qi yang dikenal sebagai jenius pertama keluarga Xiao sebelum Xiao Yan muncul. Xiao Qi, di setiap kompetisi klan di antara klan Xiao, memenangkan tempat pertama. 1. Ia juga memiliki Skyfire peringkat kedua di klan Xiao. Xiao Qi datang ke pegunungan Tianmo untuk berlatih beberapa bulan yang lalu, dan sekarang, Simen yang tiba-tiba muncul di langit di atas pegunungan Tianmo, dan masuknya pembangkit tenaga listrik juga membuatnya terburu-buru ke sini. Ketika dia bergegas ke langit di atas Simen, saat itulah 5 kekuatan utama muncul. Munculnya 5 kekuatan utama membuat Xiao Qi sangat terkejut, apa yang ada di dalam gerbang batu ini. Ada pesona yang sangat besar, dan itu dapat menarik orang-orang tua dari 5 kekuatan utama yang dengan mudah menunjukkan wajah mereka. Baru saja Xiao Long berselisih dengan Sekte Abadi, dan Xiao Qi, yang baru saja tiba, secara alami juga melihatnya, dan secara kasar memahami alasannya, tiba-tiba, sepasang alis yang cerdas menunjukkan penghinaan di mata mereka. Berwarna, menatap Xiao Yong di Sekte Abadi. Xiao Yong berdiri di kam Sekte Abadi, mengepalkan tinjunya dengan erat. Xiao Yong, yang selalu mengagumi Xiao Qi, menatap Xiao Qi dengan tatapan menghina, dan kulitnya yang semula tidak sedap dipandang menjadi semakin terdistorsi dan jelek. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan pada Xiao Qi, fitur wajah halus di wajahnya yang dapat dibelokkan, 3000 irama sutra yang bergerak perlahan di belakangnya, dan tubuhnya yang bangga disorot di bawah bungkus Xingyi. Akar masalah, di mata ini, ada kekaguman, kejutan, dan bahkan kecemburuan, cemburu pada penampilannya, dan cemburu pada bakatnya, yang hampir seperti langka di seluruh negara kekaisaran. Tapi untuk mata ini, Xiao Qi sepertinya sudah terbiasa. Secara umum, sosok itu terbang lurus ke arah Xiao Fei di depannya. Xiao Qi, kamu juga di sini. Xiao Li secara alami merasakan napas Xiao Qi. Xiao Li melihat sosok Xiao Long menyapu ke arah Simen, dan gemetar tak berdaya. Setelah menggelengkan kepalanya, dia perlahan berbalik dan menatap Xiao Qi di Xingyi. Xiao Qi mengangguk, kakek, ada apa dengan gerbang batu ini? Mata Xiao Qi terlempar ke kejauhan, memancarkan suasana kuno dan misterius. Ini adalah reruntuhan kuno yang tersembunyi di pegunungan iblis surgawi, yang secara tidak sengaja ditemukan oleh generasi muda klan kami baru-baru ini. Seorang junior baru dari keluargaku. Xiao Qi sedikit bingung. Banyak yang telah terjadi dalam keluarga di bulan-bulan setelah kamu pergi, aku khawatir. Aku takut, itu sesuatu yang membuatmu tidak bisa diterima, kata Xiao Li pada Xiao Qi sambil tersenyum masam. Sesuatu terjadi dalam keluarga. Xiao Qi terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya melebar dan wajah kecilnya penuh dengan urgensi. Sebenarnya bukan kebetulan, mungkin itu yang terbaik untuk keluarga Xiao. Xiao Qi, sekarang, di keluarga, jenius pertama mungkin bukan lagi kamu. Xiao Li berkata dengan tenang. Apa, mungkinkah dalam beberapa bulan terakhir setelah saya keluar, ada bakat baru di klan Xiao yang meningkat? Siapa orang-orang klan yang lebih berbakat dari saya? Namun, dia merasa sangat tidak nyaman, dia baru keluar selama beberapa bulan, bagaimana mungkin ada seorang jenius di luar dirinya dalam keluarga Xiao, yang jelas tidak dapat diterima olehnya. Xiao Li tak berdaya tersenyum pahit. Dalam beberapa bulan terakhir, karena penampilan Xiao Yan, ketenangan asli di antara klan Xiao rusak. Xiao Li kemudian menceritakan semua perbuatan Xiao Yan setelah dia datang ke benua Dodi kepada Xiao Qi, yang pernah mengalami di pegunungan Tianmo dan tidak memiliki pengetahuan tentang dunia luar. Kamu bilang Xiao Yan memecahkan rekor yang dibuat oleh leluhur. Xiao Qi menatap Xiao Li dengan kaget. Ketika Xiao Qi datang ke benua Dodi, hanya butuh setengah bulan untuk pelatihan pertamanya. Prestasi seperti itu sudah sangat mengesankan di antara klan Xiao, tetapi pencapaian Xiao Yan jauh dari apa yang dia pikirkan. Performa Ao jauh di belakang, bagaimana bisakah Xiao Qi tidak terkejut? Hanya yang satu ini, bakat Xiao Yan sudah cukup untuk menekan Xiao Qi. Xiao Li mengangguk, dia sudah lama tahu bahwa Xiao Qi akan kaget, apalagi Xiao Qi, siapa yang tidak kaget karena di keluarga Xiao. Meskipun dia terkejut dan sedikit tidak nyaman, mendengarkan narasi Xiao Li, Xiao Qi diam-diam mengagumi Xiao Yan di dalam hatinya. Saya mendengar bahwa Xiao Yan ini juga memasuki gerbang batu yang orang duga adalah reruntuhan kuno. Jika Xiao Yan ini keluar, dia harus meminta nasihat, hati Xiao Qi menjadi gelap. Sepasang mata yang indah memandang ke arah Simen yang jauh, reruntuhan kuno, dapatkah orang yang disebut jenius itu berhasil keluar dari sana hidup-hidup? Sekarang di sini, dengan sosok yang berkedip di langit, mata semua orang tertuju pada 5 kekuatan utama di langit. Mungkin hanya 5 kekuatan utama ini yang dapat membuka penghalang di depan gerbang batu. Di atas pegunungan Tianmo, semua orang melihat ke depan untuk itu. Pada saat yang sama,
di pemakaman wilayah iblis, seorang pria berdarah duduk, dikelilingi oleh energi darah yang sangat menyusup, di sekitar tubuhnya memancarkan cahaya merah redup, hampir menyatu dengan langit berdarah ini. Ki darah ini sangat melimpah di udara, dan aura merah darah mengalir perlahan, membentuk pusaran ki darah di udara. Energi di dalamnya sangat kuat. Pria berdarah seperti Shuro yang keluar dari neraka ini bukan orang lain adalah Xiao Yan yang memulihkan dendamnya. Old Zan berdiri di samping Xiao Yan, menatap ke kejauhan, wajahnya sedikit berubah, seolah ada sesuatu di depan. Old Zan melirik Xiao Yan yang masih dalam masa pemulihan, dan sedikit menghela nafas, anak ini masih menghabiskan terlalu banyak uang di pertempuran sebelumnya. Xiao Yan terlalu enggan untuk menggunakan keterampilan bertarung peringkat Yi sekarang. Fen Jue saat ini masih merupakan teknik budidaya tingkat rendah di benua Dodi. Jika Xiao Yan dapat menaikkan Fen Jue ke Jue dingin, dia akan melakukannya gunakan peringkat Yi ini. Keterampilan bertarung mungkin tidak memiliki konsumsi yang begitu besar. Saya khawatir Xiao Yan hanya bisa menunggu Xiao Yan untuk menggabungkan semua api aneh di tubuhnya menjadi Chaos Shen Yan, dan setelah menelan hantu masing-masing dan Ling Yin, Fang memiliki kemungkinan untuk membakar penilaian. Naikkan ke Jue dingin, yang disebut Fen Jue, Han Yuseng, jika kekuatan primal Chaos Shen Yan tidak cukup, juga tidak dapat dipromosikan dari Fen Jue ke Jue dingin. Namun, roh hantu dan segel spiritual, jika mereka kurang dari bintang 2 Dodi, metode itu tidak akan berhasil. Ah, lihatlah kreasi anak ini. Old Zan melihat ke depan dan berpikir, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya kuning samar melintas di mata, dan perlahan tersembunyi di bagian terdalam mata lagi. Xiao Yan berdiri dan mengikuti tatapan Old Zan untuk melihat ke kejauhan. Dia sedikit terkejut, dia merasa sepertinya ada energi kuat yang tersembunyi di kejauhan yang menyerangnya. Old Zan tiba-tiba tampak serius, saya tidak dapat membantu Anda, sesuatu akan datang, Anda dapat menyelesaikannya sendiri, hati-hati, saya akan kembali ke menara dulu. Xiao Yan memutar matanya ke Old Zan, tapi Old Zan sudah menghilang di angkasa dengan kaget. Begitu Zan Lao menghilang, cahaya kemasan di samping Xiao Yan terkejut, dan dia terkejut. Long Yi yang telah pulih di Zichen Void Spirit Pagoda. Long Yi juga melihat ruang berdarah di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius, dan sepertinya merasakan keberadaan kekuatan tersembunyi itu, dan mendekati mereka. Xiao Yan menatap Long Yi dan tersenyum, dia bisa merasakan perhatian Long Yi padanya, perasaan seperti ayah dan anak, ledakan. Tiba-tiba, retakan besar retak di permukaan, dan ular berkepala dua besar muncul dari luar angkasa dengan separuh bagian depan tubuhnya. Melihat Xiao Yan di kejauhan, ular itu membuka mulutnya, dengan suara keras gelombang suara meraung, bergema di atas ruang ini. Old Zan melihat ke depan dan berpikir, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Mata, cahaya kuning samar melintas di mata, dan perlahan tersembunyi di bagian terdalam mata lagi. Dendam yang awalnya habis, itu telah kembali ke kondisi puncaknya lagi. Xiao Yan berdiri dan mengikuti mata Old Zan untuk melihat ke kejauhan. Dia sedikit terkejut, dia merasa sepertinya ada kekuatan tersembunyi di kejauhan. Energi besar datang ke arahnya. Old Zan tiba-tiba tampak serius, saya tidak dapat membantu Anda, sesuatu akan datang, Anda dapat menyelesaikannya sendiri, hati-hati, saya akan kembali ke menara dulu. Xiao Yan memutar matanya ke arah Old Zan, tapi sosok Old Zan sudah menghilang. Hilang di luar angkasa, begitu Old Zan menghilang, cahaya kemasan di samping Xiao Yan terkejut, dan Long Yi lah yang telah pulih di Zichen Void Spirit Pagoda. Long Yi juga melihat ruang berdarah di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius, dan sepertinya merasakan keberadaan kekuatan tersembunyi itu, dan mendekati mereka. Xiao Yan memandang Long Yi dan tersenyum, dia bisa merasakan perhatian Long Yi padanya, perasaan seperti ayah dan anak. Ledakan, tiba-tiba, retakan besar retak di permukaan, dan ular berkepala dua besar muncul dari luar angkasa dengan separuh bagian depan tubuhnya. Melihat Xiao Yan di kejauhan, ular itu membuka mulutnya, dengan suara keras gelombang suara meraung, bergema di atas ruang ini. Raungan marah menyebar di ruang ini, dan suara sonik unik ini sedikit mengguncang jiwa Xiao Yan. Xiao Yan menggosok pelipisnya dan menatap apa yang ada di depannya, itu adalah ular berkepala dua besar dengan dua kepala. Apa-apaan monster ini? Xiao Yan melihat kemunculan tiba-tiba ini. Ada sedikit kejutan di antara mata makhluk raksasa yang muncul. Long Yi menatap ular berkepala dua, dan tatapan tajam melintas di antara alisnya. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah keluar dengan berat, dan sosoknya terbang terbalik, berubah menjadi cahaya kemasan, guntur dengan panjang 100 meter. Naga itu muncul dari udara tipis dan bersiul ke arah ular berkepala dua yang baru saja muncul dari celah. Aum 1. Suara raungan binatang besar bergema di ruang ini, dan Long Yi, yang menjadi tubuh utama, meletus dari permukaan tubuh sebagai guntur dan kilat emas tebal, dan menyapu ular berkepala dua, dengan emas besar. Itu bersiul ke ular berkepala dua, naga itu menyusut, dan melontarkan ular berkepala dua, yang panjangnya beberapa puluh meter, keluar dari tanah. Ular berkepala dua itu tertangkap basah oleh serangan mendadak ini, dan buru-buru mengguncang tubuhnya.
Setelah memulihkan sosoknya, ia mengom dengan ganas ke Long Yi yang berada di kejauhan, tetapi Long Yi tidak membiarkan ular berkepala dua itu memiliki kesempatan untuk bernapas. Diikuti oleh ledakan, guntur melintas di udara. Setelah itu, dia menghancurkan ular berkepala dua dengan kecepatan kilat. Untuk serangan yang koheren, cepat dan kuat, ular berkepala dua tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, karena aura ular berkepala dua jauh lebih lemah daripada Long Yi, dan tampaknya masih ada petunjuk, ketakutan akan paksaan Long Yi. Melihat serangan cepat Long Yi, Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya. Kekuatan Long Yi saat ini jelas di atas kekuatannya sendiri. Dilihat dari nafas Long Yi barusan, Xiao Yan tahu itu, kekuatan Long Yi saat ini lebih kuat dari dirinya sendiri. Jin Lei menghancurkannya, dan ular berkepala dua itu langsung hancur berkeping-keping. Xiao Yan tidak bisa menahan menamparkan bibirnya ketika dia melihat ular berkepala dua yang dihancurkan berkeping-keping oleh Long Yi. Setelah ular berkepala dua dihancurkan sampai mati oleh Long Yi, bau darah di sekitarnya tidak hanya sedikit lebih tebal dari sebelumnya, tetapi juga energi iblis darah di sekitarnya mulai bergerak secara tidak normal. Fenomena aneh ini secara alami tidak bisa lepas dari Xiao Yan observasi. Long Yi, pergi dari sini. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, dia merasa bahwa napas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun napas ini tidak terlalu kuat, jumlahnya sangat banyak, Xiao Yan juga samar-samar merasa bahwa di antara aura yang tak terhitung jumlahnya ini, ada aura yang sangat tidak jelas. Ketika Long Yi mendengar kata-kata itu, dia tidak menganggapnya enteng, naga itu berbalik, mengangkat Xiao Yan ke atas, dan bergegas ke kejauhan, dan napas yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas menuju ke arah di mana Long Yi dan Xiao Yan pergi. Tepat ketika Xiao Yan hendak melepaskan, tiba-tiba, otaknya. Di laut, sebuah pesan melintas. Merasakan informasi yang tiba-tiba itu, Xiao Yan tercengang. Apakah ini kemarahan Huang Quan? Xiao Yan sedikit terkejut, kemarahan Huang Quan Tian dalam pesan itu jelas berbeda dari kemarahan Huang Quan Tian sebelumnya. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, suara Zantua terdengar dari telinga Xiao Yan, saya telah merevisi Huang Quan Tianwu ini untuk Anda. Meskipun tidak sekuat keterampilan bertarung peringkat Yi, kekuatannya tidak sebanding dengan mantan Huang Quan Tianwu Anda. Keterampilan bertarung jiwa ini memperlambat kecepatan mereka, dan sisanya terserah Anda untuk turun. Xiao Yan mengangguk, berhenti berbicara, perlahan menutup matanya. Dia menjadi tenang dan mulai dengan hati-hati berlatih Huang Zhan yang direvisi oleh Tuan Zhan. Quan Tian marah. Long Yi juga tampaknya menyadarinya, mengerahkan kecepatan tercepat untuk mengulur waktu bagi Xiao Yan, dan kecepatan bergerak awan di belakangnya semakin cepat. Awan hanya beberapa meter dari Long Yi, dan mata Xiao Yan masih tertutup rapat sambil berdiri di atas kepala naga. Mendesis. Suara aneh datang dari awan, desisan yang berbeda. Padat tersebar di ruang, itu membuat rambut orang berdiri tegak. Lapisan awan seperti makhluk hidup, mengikuti di belakang Long Yi, energi darah iblis di sekitarnya tampaknya ditekan oleh lapisan awan, dan menghentikan aktivitas mereka, beberapa energi darah iblis bahkan ditarik langsung oleh lapisan awan. Melihat awan yang semakin besar, Long Yi merasa situasinya semakin berbahaya. Tiba-tiba, gelombang suara yang mengejutkan jiwa berdesir di ruang ini, seperti badai, menyapu jiwa setiap ruang di sekitarnya. Gelombang suara jiwa ini diucapkan oleh Xiao Yan yang telah memejamkan mata untuk berlatih. Mata Xiao Yan perlahan terbuka, mulutnya terbuka sedikit, dan gelombang suara yang sangat kuat terus-menerus keluar dari mulutnya. Gelombang suara jiwa ini adalah Huang Quan Tian yang dimodifikasi oleh Zhan Lao. Pria, dengan meletusnya kemarahan Huang Quan, awan berwarna darah yang luar biasa berfluktuasi sedikit. Saat fluktuasi gelombang suara terus meningkat, awan yang tampak seperti benda nyata meledakkan lingkaran terbuka dari dalam. Meskipun versi revisi dari Huang Quan Tianwu baru saja dipelajari, apa yang disebut selalu berubah tidak dapat dipisahkan dari sektenya. Meskipun keterampilan bertarung akrab Xiao Yan telah berubah, Xiao Yan masih dapat menggunakannya dengan cepat dan tanpa tersentak keluar. Melihat awan gelap, Xiao Yan tidak berani mengabaikannya, merasakan aura samar di dalamnya. Awan jelas jauh lebih lambat sekarang daripada dulu, tetapi mereka masih cepat. Xiao Yan sangat tidak puas dengan pengurangan kecepatan awan, mata Xiao Yan menatap tajam, dan setelah mengambil napas dalam-dalam, kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan tanpa syarat. Mengaum, gelombang kejut penghisap jiwa tiba-tiba menyapu ruang ini seperti banjir. Kali ini Huang Quan marah, Xiao Yan hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan jiwa yang besar membuat kekuatan kemarahan Huang Quan terus meningkat, dan di lapisan awan merah darah, semburan suara meledak terdengar, lalu Xiao Yan berkata, tolong subscribe channel Zhan Walker, terima kasih.